Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini suara profilnya kalau misalkan pakai si restrict kayak gini. Kita agak sedikit karena masih dingin juga. Nih, kalau menurut aku si AR ini lebih adem suaranya dibandingkan si restrict yang tadi. Kita agak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Di depan aku ada duo CBR. Ini punya aku Cibi dan ini punya Resa Cyber nih. Ada ownernya, ada Resa juga sang owner nih. By the way, mereka nggak boleh ngomong karena aku ini recordnya pakai HP. Nih, ini ada dua perbedaan. Yang aku ini si CBR 1000 yang special editionnya, yang Repsol edition, sedangkan yang Resa ini CBR 1000 yang SP editionnya gitu. Dan ini livery HRC, yang aku livery Repsol. Lewat tuh. Ada iklan dulu sebentar. Nah, sekarang aku di sini bakalan review compare doang. Jadi perbedaan yang special edition sama yang SP. Kalau misalkan ternyata aku lihat-lihat si special edition ini sama SP sama-sama nih. Sama-sama si rangkanya udah silver, rangkanya sama si armnya. Yang HRC juga yang SP-nya udah. Cuman yang ngebedain di sini itu ada di yang paling kelihatan itu di ininya nih, single seat belakangnya. Single seat belakangnya lebih cembung. Kalau yang SP itu menjorok kayak gini, agak ada punuknya gitu. Sedangkan kalau misalkan yang biasa nih, rata kayak gitu. Dan itu tergantung selera kalian juga gitu. Soalnya kalau misalkan ada punuknya kayak gini, itu ngeganggu kalau misalkan kalian pakai waistbag yang di pinggang gitu. Dan kadang ngebaduk jadinya agak mentok-mentok. Nah, kita review kilat aja nih. Jadi yang aku itu udah pasang Brembo juga, Brembo M4, terus udah si selang remnya udah pakai Hell juga, dan si master rem juga. Master rem ini udah Brembo RCS 19, Brembo RCS 19, terus udah pakai gas spontan Project One, pakai tabung minyak rem yang depan Rizoma, terus si triple clamp-nya juga udah karbon, jadi ini lebih ringan dan lebih cakep juga sih kelihatannya tuh, karena udah karbon. Terus ada voltmeter juga, voltmeter WR3. Terus koplingnya juga udah pakai Aqua 1 warna biru, karena aku kan emang pengen disenadain biru-biru biar sama-sama tutup shock ini. Tutup shocknya kan ini Showa, biar sama biru-biru nih. Jadi kelihatan kokpitnya itu kayak gini, biru-biru semua di warna kokpitnya. Nah, kayak gini warna kokpitnya jadi biru-biru. Terus turun ke tangki aku udah ganti si tutup tangkinya juga, udah pakai Rizoma. Dan ini kuncinya misah. Nah, jadi kuncinya itu pakai yang kayak gini. Ini beda sama sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan pakai kunci biasa, pakai kunci bawaannya. Tapi kalau misalkan ganti pakai Rizoma gini, kuncinya jadi khusus. Nah, terus di bagian samping juga aku pakai frame slider dari Evotech. Terus aku udah pakai tambahan juga penutup knalpot gitu, ini karbon. Oh ya, dan aku juga udah tambah beberapa part karbon nih. Udah di karbon, ini juga si dashboard udah di karbon. Nah, terus aku pasang si Hager arm juga yang panjang kayak gini, karena yang Resa belum ada, ntar kita bahas juga. Terus aku pakai knalpot Racefit full system, dan header depannya itu warna biru tuh, lihat. Header depannya warna biru, tabung minyak rem belakang Rizoma juga. Terus sama-sama pakai selang rem Hell. Nah, terus aku udah ganti si kaliper belakang juga, udah pakai Brembo. Jadi biar lebih cakem, biar lebih enak gitu saat ngerem kalau misalkan lagi ngebut dan ada ngerem ngedadak kayak gitu. Oh ya, nih aku juga udah pakai engine guard dari GB Racing. Nah, pakai engine guard karena ini kepake banget sih kalau misalkan kita jatuh bodoh, takutnya kepentok batu dan ntar baret. Jadi ada engine guard buat ngecovernya. Terus ada frame slider juga, itu ngebantu buat jatuh. Oh ya, nih ada bandul-bandulan juga, ini sama-sama ngebantu juga kalau misalkan motornya jatuh gitu. Nah, terus lampu belakangnya udah pakai 3-in-1 dan nggak ada spakbor belakang juga. Nah, terus ini di bagian sampingnya di bawah jok itu ada dudukan jok gitu. Ini dudukan joknya aku tambahin keluar karena dudukannya itu bener-bener di dalam banget nih, bener-bener di sini, dan itu susah banget kalau misalkan mau copot lepas si stepnya. Nah, terus kalau shock bawaan aku itu Showa, depan belakang itu Showa bawaannya, dan udah pakai cover rantai yang karbon juga. Terus udah ganti footstepnya juga, dan ganti selang radiator juga pakai warna biru biar cakep, biar lebih matching sama si warna-warna aksesorisannya. Nah, sekarang kita beralih ke motornya Resa. Nih, kalau misalkan yang SP itu dia udah bawaannya itu Brembo, terus udah Ochlin juga si shock depan belakangnya. Nih, belakangnya juga udah Ochlin. Nah, Ochlin TTX, dan knalpotnya pakai AR, cakep sih AR. Cuman ini kalau di compare suaranya itu lebih gahar yang aku. Motor Resa ini lebih adem sih suara motornya.
Nah, kalau misalkan punya Reza, dia pakai tabung minyak rem yang light tech depan belakang sama, dan modelnya yang bulat juga. Terus pakai tutup ini juga light tech. Kalau aku nggak salah pakainya Rizoma deh. Kalau Reza pakainya light tech. Terus beda di kokpitnya kayak gini. Ini kalau misalkan Reza dipakai karbon juga, si triple clamp-nya pasti cakep banget sih. Dan dia sama-sama udah pakai master rem RCS 19 Corsa Corta. Oh, dia belum ganti gas spontan harusnya lebih cakep lagi si kokpitnya. Koplingnya Aqua Sato warna silver. Nah, kalau yang SP itu dia udah ada sensor ABS-nya tuh di piringannya, ini buat sensor ABS, dan ini si kabel ABS-nya itu sendiri. Oh, dia belum ganti selang rem, harusnya ini ganti biar lebih pakem lagi. Terus yang belakang masih kaliper Nissin juga, dan sama-sama ada sensor ABS-nya nih. Ada sensor ABS, anti brake system, jadi itu biar nggak ada slip-slip saat pengereman ngedadak. Dan dia nggak bisa pasang step belakang karena ada sensor si ABS-nya di sini, bener-bener ngalangin, jadi nggak bisa nambah bracket buat ke bawah gitu karena ininya mentok tuh. Tapi ya mau gimana lagi? Karena di sininya juga ada tulisan. Nah, ini ada gambar bonceng dicoret gitu. Ini antara nggak boleh boncengan atau nggak boleh selingkuh. Nggak ada gambar dicoret. Nah, kayak gitu. Terus perbedaannya itu si jok belakangnya, nih si single seatnya itu dia agak ada punuknya gini, agak melengkung, nggak serata yang aku nih. Kalau yang aku kan rata. Nah, kalau punya aku rata. Kalau misalkan yang SP itu dia agak cembung kayak gini. Oh. Terus ini udah ditambah beberapa part karbon juga di side belakangnya, terus di tankinya juga, dan dia udah pakai side tank sama tank grip. Kalau aku nggak pakai karena kalau misalkan pakai ntar si liverynya agak ketutup gitu, agak kehalangin. Nah, ini juga bannya pakai Badlex S22 dan aku pakai Super Corsa 2. Itu beda juga gitu si profile bannya. Kalau misalkan yang Badlex ini lebih kecil dibandingkan yang si SC. Kalau SC itu kelihatannya lebih gede dan lebih gambot. Nih, kalau S22 kayak gini, walaupun sama-sama gede, cuman kalau misalkan dibandingin sama SC itu beda profilnya dan looknya beda. Nah, si lampu belakangnya juga udah sama-sama pakai 3-in-1, dan nih dia si tutup spakbor belakangnya ditutup kayak gini, pakai karet gitu, biar nggak ada masuk air ke dalam nih, ke dalam bawah joknya. Nah, terus si frame-nya juga sama-sama udah silver, sama kayak yang special edition, jadi sama-sama udah silver nih si frame-nya sama si armnya. Karena kalau misalkan yang livery ini tuh yang special itu karena ciri khasnya emang si silver, si frame sama si armnya. Terus yang Reza juga dia udah pakai engine guard sama-sama GB Racing. Nah, terus sama-sama udah pasang quick shift juga, dia pakai rapid kalau nggak salah. Terus tapi footstep-nya masih standar dan rantainya juga masih standar. Aku udah pakai EK chain rantainya dan footstep-nya juga udah ganti biar lebih tinggi, biar lebih enak. Karena kalau misalkan nikung-nikung, takutnya yang gini tuh ininya mentok nih, takutnya agak mentok, agak gasruk. Walaupun dipastikan nggak akan juga, tapi lebih enak itu kalau misalkan dinaikin pakai footstep yang lebih tinggi. Dan beda juga ternyata si sabrangkanya nih. Kalau yang Reza ada bolong-bolongnya kayak gini kalau misalkan CBR SP. Kalau misalkan CBR yang SE doang masih hitam, masih biasa kayak gini. Nah, perbedaannya. Dan aku ini emang profilnya si aksesorisnya biru-biru sih, jadi mulai dari selang rem, tabung minyak rem, nyampe tutup pentil aja WR3 warna biru biar nyambung. Dan rest fitnya juga tulisannya emang agak kebiru-biruan gitu biar agak enak dilihatnya, jadi serba biru. Dan yang CBR SP ini konsepnya merah-merah karena nyamain sama si liverynya yang merah-merah ini. Terus si cakramnya juga beda, aku udah ganti biar lebih pakem gitu. Ini masih yang bulat standarnya, dan standarnya emang bulat-bulat kayak gini, sedangkan kalau misalkan diganti jadi agak bergerigi kayak gitu si cakramnya. Nah, sekarang kita cobain aja si suaranya, kita cek sound sebentar doang. Yuk, nyalain, bismillahirrahmanirrahim. Nih, kayak gini. Terus kita onin dulu sikat engine-nya. Starter. Tungguin beres loading. Nah, udah beres baru starter, bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini suara profilnya kalau misalkan pakai si restrict kayak gini. Kita agak gas sedikit karena masih dingin juga. Nggak ada backfire dikit ya kalau misalkan begini doang. Udah, matiin. Kita cobain sekarang yang Reza nih. Ini pakai knalpot AR Austin Racing tuh. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nyalain si ini. Nah, tuh kalau misalkan ABS itu ada sensor ABS di sininya nyala karena ada ABS-nya si motornya. Nah, kita onin dulu. Terus starter, bismillahirrahmanirrahim. Nih, kalau menurut aku si AR ini lebih adem suaranya dibandingkan si Racing yang tadi. Kita gas sedikit. Nah, si AR ini suaranya lebih adem dibandingkan yang Racing tadi. Kita gas sedikit.
lebih lebih kering kali ya, dan ini lebih basah, lebih ngebas gitu. Tapi itu bisa disetting juga di settingan ECU-nya biar basah atau kering si settingan ECU-nya nanti. Dan aku juga emang udah setting ECU juga biar bisa ada dustek peletak-peletaknya. Nah, mungkin segitu aja video singkat tentang perbedaan antara CBR SP sama CBR SE. Jadi perbedaannya ya yang paling terlihat jelas adalah nih. Ngapain ownernya nih? Di situ. Ngapain? Oh iya, lampu dia bisa berubah warna, tapi harus nyala matiin stop kontak. Ada 3 hanya. Ada 3 warna karena dia udah ganti sama LED ya ini ya Res ya? Iya, auto vision. Sama LED auto vision carbon. Jadi dia ada 3 warna. Sebenarnya warna putih itu enak dilihat. Terus ada warna normal juga dan ada warna kuning juga. Warna kuning itu kepake kalau misalkan kita lagi di jalanan kabut. Jadi biar tembus kabut kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja. Yang paling jelas itu perbedaan SP sama yang SE. Yang tadi si SP ini dia udah semuanya Ohlin, si shock breaker depan belakangnya, terus sudah bawaan Brembo juga. Kalau misalkan yang SE ini si shock depan sama belakangnya itu Showa. Terus perbedaannya ini belum ABS juga, sedangkan yang ini udah ABS. Dan di buntut belakangnya. Nah, si single seatnya ini cembung kayak gini, sedangkan nah, kalau misalkan yang SE ini flat. Oke, mungkin segitu aja perbedaan yang SE sama yang SP yang paling terlihatnya. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.